warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Putri Rahmadani. Di video kali ini saya akan membahas soal materi dan kasus tentang analisis laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, jelaskan lingkup analisis laporan keuangan, apa tujuan dan manfaatnya. Jadi, laporan keuangan yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan dan kinerja perusahaan dalam waktu periode tertentu. Analisis laporan keuangan digunakan untuk membaca, memahami aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa depan. Hasil dari analisis ini akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk merencanakan di masa depan atau disebut peramalan forecasting. Lingkup analisis laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan jenis-jenis laporan yang berhubungan dengan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Kedua, untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat ini, apakah untung atau rugi. Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat strategi dan upaya perbaikan di masa depan. Yang keempat, untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Manfaat dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. Mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, mengetahui kesehatan keuangan perusahaan, mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode, menilai profitabilitas yang membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan, memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. 2. Jelaskan hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi yaitu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasi, atau meringkas informasi keuangan suatu perusahaan. Tujuan akuntansi yaitu menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Akuntansi memiliki hubungan yang erat dengan pengambilan keputusan karena informasi keuangan sangat diperlukan oleh pengambil keputusan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat. Berikut beberapa hubungan antara akuntansi dan pengambilan keputusan. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang akurat, sehingga membantu pengambilan keputusan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat, mengidentifikasi tren, dan memproyeksikan masa depan. Akuntansi membantu pengambilan keputusan dalam memahami posisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan dalam suatu periode. Akuntansi membantu pengambilan keputusan dalam memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang membantu dalam menilai resiko dan potensi imbal hasil. Selanjutnya, akuntansi membantu pengambilan keputusan dalam menghitung pajak berdasarkan laporan keuangan suatu perusahaan. Akuntansi membantu pengambilan keputusan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, serta menentukan strategi atau upaya perbaikan di masa depan. Akuntansi membantu pengambilan keputusan dalam mengetahui kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Akuntansi membantu pengambilan keputusan dalam menyediakan produk di sebuah perusahaan untuk di masa yang akan mendatang. Akuntansi membantu pengambilan keputusan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Apakah
memenuhi target keuangan. Jadi, akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis laporan keuangan. Jadi, yang pertama yaitu analisis akuntansi. Analisis akuntansi tertuju pada proses memahami dan mengevaluasi transaksi bisnis, pencatatan akuntansi, dan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan standar akuntansi yang relevan. Analisis akuntansi sering berkaitan dengan memeriksa kesesuaian transaksi dengan pedoman akuntansi dan memastikan bahwa pencatatan keuangan sesuai dengan aturan akuntansi. Yang kedua, analisis keuangan. Analisis keuangan adalah proses menganalisis data keuangan dan non-keuangan suatu perusahaan untuk memahami kinerja dan posisi keuangannya. Tujuannya untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat, dan memberikan wawasan mendalam tentang kinerja operasional, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan faktor yang memengaruhi kesehatan keuangan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan, yaitu komponen dari analisis keuangan yang berfokus khusus pada laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Tujuannya yaitu untuk menggali informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, mengidentifikasi tren, dan menyusun gambaran tentang kesehatan keuangan suatu organisasi. Analisis laporan keuangan biasanya terdapat dalam laporan keuangan seperti pendapatan, biaya aset, dan kewajiban untuk membuat penilaian tentang performa keuangan organisasi tersebut. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan di bawah ini dan apa manfaatnya. Yang pertama, posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dan yang keempat, laporan arus kas. Yang pertama yaitu posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode yang terdiri atas aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Manfaatnya menunjukkan likuiditas dan solvabilitas perusahaan yang memungkinkan memangku kepentingan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, berguna dalam mengevaluasi perubahan dalam struktur keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode. Laporan laba rugi memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba atau rugi. Manfaatnya memberikan gambaran tentang performa operasional perusahaan, termasuk apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian selama periode. Memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami sumber pendapatan dan komponen biaya yang memengaruhi profitabilitas perusahaan. Berguna dalam analisis tren dan perbandingan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan modal perusahaan pada suatu periode yang terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan laba atau rugi periode berjalan. Manfaatnya memberikan pemahaman tentang perubahan dalam kepemilikan perusahaan, termasuk kontribusi pemilik baru
dan distribusi keuntungan kepada pemilik yang ada. Berguna dalam melacak bagaimana perubahan ekuitas berdampak pada struktur kepemilikan perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu laporan yang mencatat aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari investasi pendanaan. Laporan arus kas memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan. Manfaatnya, memberikan informasi tentang sumber-sumber kas yang masuk dan penggunaan kas yang keluar dari perusahaan. Memberikan pemangku kepentingan untuk menilai keberlanjutan kas perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Jadi, laporan-laporan keuangan ini sangat penting karena memberikan transparansi dan wawasan tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dengan memahami informasi yang terkandung dalam laporan ini, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih transformasi. Soal nomor 5, perhatikan laporan keuangan ini. PT Maju Persona terdapat laporan posisi keuangan per tanggal 30 Desember 2018. Aset terdiri dari kas 100.000, piutang 250.000, mesin 500.000, total aktiva yaitu 1 juta. Hutang dan modalnya terdiri dari hutang lancar 200.000, hutang jangka panjang 400.000, modal saham 300.000, laba ditahan 100.000. Jadi total hutang dan modalnya 1 juta. Proyeksi laporan laba rugi. Penjualan bersih yaitu 2 juta, harga pokok penjualan yaitu 1.500.000 dan laba kotornya 500.000. Berdasarkan laporan keuangan di atas, hitung dan jelaskan rasio keuangan yang dapat dibuat, minimal 3 rasio keuangan. Jadi, yang pertama yaitu rasio lancar, current ratio, terdapat pada rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Sehingga rasio lancar yaitu membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendek. Rumus rasio lancar atau current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio lancar sama dengan 500 yang terdapat pada aktiva lancar, terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Dibagi dengan 200 dari hutang lancar dan dikali 100%. Jadi hasilnya yaitu 2,5. Yang kedua, rasio laba kotor, gross profit margin, atau terdapat pada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Di sini yaitu menggunakan rasio laba kotor, gross profit margin, yang menghitung laba kotor sebagai presentasi dari penjualan. Rumus rasio laba kotor yaitu penjualan neto dikurang HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Jadi, rasio laba kotor sama dengan 2 juta dari penjualan neto dikurang 1.500.000 dari HPP dibagi 2 juta dari penjualan neto dikali 100% sama dengan 0,25. Yang ketiga, rasio keputusan piutang, account receivable turnover, yang terdapat pada rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu
mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya. Di sini yaitu rasio perputaran piutang, yaitu rasio yang mengukur beberapa kali piutang perusahaan berputar dalam 1 tahun. Rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan piutang rata-rata dikali 100%. Sehingga rasio perputaran piutang sama dengan 2 juta dari penjualan dibagi 150.000 dari piutang dan dikali 100%. Jadi hasilnya yaitu 13,33. Cukup sekian pembahasan kasus tentang analisis laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Bye-bye.